Bagian 5. Bertemu di Terminal Arjosari. Pagi itu, 24 Desember 2012, jam 6.30, Jekdanus Broto sudah berpamitan kepada orang tuanya, juga adiknya Ambar, dengan mengendal tas karir yang berisi peralatan pendakian menuju Jalan Besar Jagung Suprapto yang dulu disebut Jalan Selaket, yang rencana akan naik angkot. Berubah pikiran kali ini dengan sewa taksi Argo menuju terminal bus Arjosari Malang agar lebih cepat guna menunggu teman-temannya. Ternyata di sana sudah menunggu Yos Eko Dharmawangsa bersama adiknya yang juga kekasihnya Jekdanu, Diana Sunaringsasi. Yos Eko, halo Jack. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Apa kabar Jack? Sambil berjabat tangan. Diana Sunaringsasi, selamat pagi dan selamat bertemu kembali Jack. Apa kabar? Jekdanu, maaf aku agak terlambat dikit. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kalian? Yos Eko, aku baik-baik saja Jack. Diana Sunaringsasi, aku baik-baik saja Jack. Belum terlambat. Belum jam 7 sesuai dengan rencana. Beberapa saat kemudian, Boykot Prawoto Sunardi turun dari taksi, sementara Hambali turun dari bus dari Surabaya Hambali. Halo semuanya, lama tidak jumpa, rasanya kangen juga. Boykot, benar juga, aku kangen dengan kalian semua. Maka mereka bersalaman dan saling berpelukan untuk melepaskan rindu di antara mereka karena kesibukan masing. Boy Gadot, wah, rasanya ada yang kurang regu kita kali ini ya. Kurang rame tanpa kehadiran si Tam Taat Sugriwo. Dia bilang lagi menemani kliennya dalam kasus hukum di Surabaya sebelum akhir tahun. Sementara si kembar juga tidak ikut. Nggak ada jawaban dari email mereka. Jekdanu, benar rasanya ada yang kurang. Mari kita penyewa angkot menuju Pasar Tumpang. Sekarang persis jam 7 sesuai dengan rencana kita. Maka mereka berlima menuju terminal angkot yang jaraknya hanya beberapa meter saja. Dengan menyewa angkot atau public city transportation, mereka berlima termasuk tas karir diantar menuju Pasar Tumpang. Angkot driver, ini semua mau berlibur ke Gunung Semeru ya mas? Wah, tentu asik ya libur akhir tahun. Boykot, benar bang, kami berlima akan berlibur akhir tahun dengan mendaki Gunung Semeru. Angkot driver, maaf mas, ini aku lagi merokok ya. Barangkali anda ingin merokok, silahkan. Diana Sunaringsasi, bang, kami di sini tidak satu pun yang merokok. Kalau abang mau merokok, ditunda dulu. Nanti aku tambah uang sewanya. Bagaimana? Setuju? Angkot driver, wah terima kasih. Memang merokok kurang bagus. Mau berhenti merokok sudah susah, karena hampir semua angkot driver merokok sih. Sudah terlanjur. Diana Sunaringsasi, semua tergantung niat. Kalau ada niat pasti bisa. Aku yakin abang driver belum pernah berniat berhenti merokok. Iya kan? Kira-kira kurang dari 1 jam angkot sampai di Pasar Tumpang. Diana Sunaringsasi, ini bang sewanya, sedang ini tambahnya untuk tidak merokok. Angkot driver, wah banyak amat tambahnya, lebih banyak dari sewanya. Benarkah ini? Diana Sunaringsasi, tidak ada yang salah bang, terima saja. Memang berhenti merokok aku bayar mahal untuk kesehatan. Nanti kalau ketemu lagi aku tambah. Tetapi abang harus sudah berhenti merokok. Coba baca tulisan di bungkus rokok itu, pasti kurang baik bagi kesehatan. Boykot, nah pasti abang tidak pernah beli 1 bungkus. Pasti belinya eceran, jadi tidak pernah membaca betapa bahayanya merokok. Nah ini aku tambah sewanya untuk tidak merokok tadi. Nanti kalau ketemu lagi aku tambah lagi. Angkot driver, wah banyak amat nih rezekiku pagi ini. Terima kasih mas, nanti aku coba berhenti merokok. Setelah berjalan menuju Pasar Tumpang, mereka berhenti sejenak. Jekdanu, masih di Pasar Tumpang, mungkin masih ada keperluan logistik
Yang kurang bisa beli di sini dengan harga murah daripada nanti kita beli di Ranupani. Ada yang ingin beli sesuatu guna menambah bila ada yang kurang. Di sini sebenarnya juga disebut sebagai titik awal pendakian. Bagi mereka yang bukan penduduk Kota Malang, di sini juga bisa diperoleh surat keterangan sehat. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan pendakian Gunung Semeru. Tidak ada jawaban. Rupanya bahan mereka sudah komplit semua. Jack Danu. Oke, jadi tidak ada jawaban ya. Aku anggap bersihnya oke. Kemudian datang seorang menawarkan truk sayur yang akan kembali ke Ranupani. Setelah semua cocok dengan harga yang penawaran, maka mereka berlima segera naik. Tepat jam 8 truk sayur yang disewa segera berangkat tanpa harus menunggu penumpang lain. Boy Gatot. Kalau dulu saat mahasiswa kita menunggu truk penuh baru berangkat. Sekarang kita berlima aja sudah berangkat. Maklum kala itu kita masih daya orang tua. Kali ini kita sudah bekerja. Hehehe. Hambali yang sedari tadi tidak pernah bersuara karena pikirannya kalut memikirkan tentang potongan jari kelingking. Kini mau bersuara. Hambali, benar juga Boy. Namun bicara sangat pendek sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Jack Danu dan mencatatnya di dalam hati. Ada apa dengan Hambali? Kini truk sayur jalannya semakin menanjak sehingga suara di mesin sangat nyaring. Maka mereka berlima diam, tidak ada yang bersuara. Kalaupun berbicara harus nyaring agar lawan bicaranya dapat mendengarkan. Sementara mereka berlima sudah tidak ingin lagi melihat-lihat pemandangan di sekitar perbukitan menuju Ranupani karena sudah beberapa kali melewati jalan ini. Beberapa menit kemudian sampailah mereka di Ranupani. Setelah bayar sewa truk sayur dengan tambahan tips buat truk driver, kini Jack Danu menuju kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Resort Ranupani untuk menyerahkan kelengkapan berkas yang dibutuhkan seperti fotokopi KTP, anggota tim, bukti pembayaran, surat keterangan sehat, dan beberapa keperluan lainnya. Kemudian Jack Danu memanggil semua temannya, diajak menuju ruang briefing untuk diberikan penjelasan oleh relawan Semeru seputar pendakian. Tentu penjelasan mengenai jalur, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan termasuk risiko pendakian. Setelah selesai menerima briefing, kemudian mereka semua keluar menuju tempat berkumpul dan siap untuk berangkat menuju Ranukumbolo. Boy Gatot. Wah, beruntung kita datang jam 10. Coba seandainya kita datang jam 15. Pasti kita harus bermalam di Ranupani dan baru bisa berangkat ke Ranupani esok hari. Hambali, benar juga Boy. Untung kita berasal dari Malang. Jawaban Hambali cukup pendek. Boy Gatot, Jack, sesuai dengan schedule, sebaiknya kita berangkat ke Ranukumbolo selesai sholat lohor agar tidak terlalu malam tiba di sana. Jack Danu, benar Boy. Mari kita laksanakan sholat lohor sekarang. Waktunya sudah tiba. Dengan tanda ikomat oleh Hambali sebagai tanda sholat dimulai. Kemudian Jack menjadi imam sholat lohor di tanah lapang. Selesai sholat mereka berlima bersiap meninggalkan Ranupani. Tepat jam 12.15, mereka berlima berjalan menuju Ranukumbolo bersama-sama para rombongan pendaki. Suara berjalan sambil ngobrol. Ada yang bernyanyi, ada yang bersenda gurau. Boy Gatot, belum tahu dia. Lihat, mereka berfotoria di gerbang pendakian Gunung Semeru. Dana Sonarisasi. Apanya yang belum tahu dia, Boy? Boy Gatot, hahaha, mereka masih ngobrol, berfotoria seperti kita dulu. Juga setelah itu tidak ada satupun yang berbicara, karena sekarang jalannya belum menanjak. Sebentar lagi mereka tidak akan bisa tertawa lagi. Kini 1 jam kemudian mereka berlima baru datang di pos 1. Rehat beberapa saat untuk melepaskan lelah. Boy Gatot, rehat sebentar rasa nikmat sekali. Otot punggung serasa tanpa beban. Berkata demikian sambil menghirup udara dingin pegunungan.